Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Menurut Kenneth Clinton Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu menurut Herman Heller, konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Dan konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Lalu selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama adalah periode Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Lalu yang kedua adalah periode konstitusi RIS, yaitu mulai dari 1949 sampai 1950. Lalu yang ketiga adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dari 1950 sampai 1959. Lalu yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yaitu dari 1959 sampai sekarang. Nah, sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Yaitu yang pertama adalah amandemen pertama. Amandemen pertama itu UUD 45 dilakukan dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Lalu amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR dari tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2000. Lalu amandemen ketiganya UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Lalu amandemen keempat UUD 45 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Lalu perubahan konstitusi di Indonesia itu disebabkan oleh faktor eksternal dan juga faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lalu adalah tantangan konstitusi di Indonesia. Tantangan konstitusi di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, masih banyak pejabat yang menyalahgunakan hak rakyat. Lalu masih banyak masyarakat yang tidak ikut andil atau ambil diri dalam pemilu. Lalu yang ketiga adalah masih banyak ketidakadilan dalam hukum. Yang keempat adalah masih banyak masyarakat yang intoleran terhadap perbedaan baik suku, agama, dan juga ras.